Welcome back. Kondisi ekonomi global dalam masa-masa yang suram di awal April 2025. Seperti prediksi di video-video saya sebelumnya bahwa kondisi krisis ekonomi global itu akan terjadi di bulan April. Ya, setelah habis Lebaran, dan ini sudah habis Lebaran. Tapi kita dalam kondisi yang masih libur Lebaran, tunggu tanggal 8 April nanti. Baru mulai masuk ke bank-bank buka dan bursa saham buka. Nah, kondisi bulan April ini, habis Lebaran ini, kita akan mengalami yang namanya krisis ekonomi. Dimulai dari makin dekatnya krisis ekonomi global, dari adanya pengumuman tarif import, tarif timbal balik atau reciprocal yang diumumkan Donald Trump pada jam 4 sore waktu Amerika Serikat di tanggal 2 April kemarin. Ya. Donald Trump mengumumkan tarif dasar import ya, bagi semua negara di dunia itu 10%. Tetapi ada sebagian negara, ada beberapa negara yang dikenakan tarif yang tinggi, tarif timbal balik reciprocal yang tinggi, termasuk kita, negara Indonesia yang dikenakan tarif 32%. Ya. Ada China yang dikenakan tarif 34%, ya. Ada Uni Eropa 20%, dan banyak sekali negara. Timbal balik, karena kita tarif barang Amerika masuk ke kita kenakan tarif 60%, reciprocal timbal balik yang dilakukan oleh Donald Trump adalah 32%. Karena selama ini neraca perdagangan kita surplus terhadap Amerika Serikat. Jadi yang dikenakan tarif tinggi adalah negara-negara yang neraca perdagangan trade of balance-nya itu surplus perdagangannya dari Amerika Serikat. Maka Trump melakukan timbal balik. Nah, tujuan Trump sebenarnya untuk menaikkan tarif perang dagang ini adalah untuk memperkuat defisit fiskal yang terjadi di Amerika Serikat. Yang telah sejak dilantik dia dengan Elon Musk ditunjuk sebagai ketua DOS ya, Department of Government Efficiency itu, untuk mengefisiensi setiap anggaran yang ada di Amerika Serikat. Banyak sekali ya, kita lihat departemen-departemen yang ditutup ya, termasuk lembaga donor atau WHO yang lain-lain semuanya, USAID apa segala macam itu ditutup untuk efisiensi. Nah, Trump melakukan ini untuk mengefisiensi, untuk memperkuat fiskal, untuk menambah pemasukan bagi negaranya ya di tahun ini, tahun 2025 ini. Karena sejak era kepemimpinan Joe Biden, di saat awal-awal pandemik ya, pada tahun 2021 tahun 2020 ya, banyak sekali dana yang dikucurkan sampai tahun 2021 ya, sampai ada pada yang dinamakan cetak duit ya, dan quantitative easing, walaupun COVID-19 pada lockdown karantina itu warga Amerika itu diberikan insentif, diberikan seperti bansos ya, diberikan dana. Itu dana yang keluar begitu banyak membuat sampai dengan sekarang defisit APBN ya, anggaran defisit hutang Amerika yang besar ya. Jadi Donald Trump defisit fiskalnya. Jadi Donald Trump di sini adalah untuk dengan perang dagang, dengan perang tarif yang dia lakukan ini adalah untuk menambah pemasukan bagi negaranya, untuk memperkuat fiskalnya. Dan juga tentunya untuk memperkuat industri perekonomian negara Amerika Serikat, dalam negerinya diperkuat ya, supaya manufaktur di seluruhnya, terutama di musuh bebuyutan Amerika untuk dagang ini adalah China, itu kembali ke Amerika. Dari semua negara termasuk kita di negara kita ini, pabrik-pabrik atau di mana saja di seluruh dunia itu kembali ke Amerika Serikat. Ya, karena dia juga menerapkan pajak yang rendah bagi ya sekitar 10% ya, untuk 15% ya, untuk pembangunan untuk perusahaan-perusahaan dia yang bangun pabrik di Amerika Serikat, industri di Amerika Serikat.
Nah, kita Presiden Prabowo telah mengutus ya nanti ya setelah habis Lebaran akan mengutus timnya untuk bernegosiasi ulang masalah tarif ini dengan pemerintahan Donald Trump ya, mengenai tarif 32% ini. Ya, bagaimana timbal baliknya ada negosiasi nanti tindak lanjutnya. Tetapi pada intinya adalah kalau tarif 32% ini diberlakukan terhadap Indonesia, tarif impor 32%, maka ada 4 hal yang akan sangat merugikan negara Indonesia ini. Yaitu yang pertama adalah masalah balance of payment atau neraca pembayaran kita defisit. Jadi akan terjadi defisit neraca pembayaran. Karena ekspor ke Amerika ini adalah ekspor kita nomor 2 terbesar setelah China. Dan kita negara ini, ya, Konoha ini mengekspor barang, ya, termasuk barang tekstil, alas kaki, perkebunan kelapa sawit, ya, perikanan, ikan, udang, elektronik, dan lain-lain, furniture ya, ke Amerika Serikat. Itu untuk menyumbang devisa terbesar dalam valuta asing. Untuk tahun 2024 saja, perdagangan kita ke Amerika Serikat itu menyumbang 16,8 miliar US dollar. Itu tahun 2024. Jadi, kalau sampai tarif ini jadi tinggi 32%, maka yang tadinya menyumbang 16,8 miliar US dollar itu akan mengalami defisit. Ya, akan berkurang. Nah, ini juga karena Amerika itu adalah mitra dagang terbesar kita, ya, otomatis setelah China. Jadi ini sangat terpukul negeri ini. Ya, yang kedua adalah mengenai surplus. Karena selama ini perdagangan ke Amerika Serikat barang-barang tadi seperti perikanan, elektronik, furniture, perkebunan, kelapa sawit, alas kaki, tekstil dan segala macam itu membuat negara kita surplus terhadap Amerika Serikat. Nah, surplusnya nanti akan mengecil jika terjadi, jika diterapkan nanti. Jadi tarif yang sudah diumumkan Trump itu, ada papan besar yang dia umumkan tanggal 2 April kemarin itu akan diberlakukan tanggal 5 April ini, besok. Hari Minggu akan diumumkan. Akan diberlakukan untuk semua negara. Jadi kita mulai tanggal 5 nanti diberlakukan, maka dari saat itulah surplus perdagangan kita akan mengecil kembali. Ya, yang tadinya kita itu dalam sebulan, ya, surplus perdagangan kita sebulan itu bisa mendapatkan 3 miliar, ya, 3 miliar US dollar. Ya, jadi saat ini kalau saat ini ya bulan kemarin ya selalu dapatkan 3 miliar US dollar surplus perdagangan ke Amerika Serikat, maka kalau tanggal 5 ke depan itu akan menjadi berkurang, ya, mungkin di kisaran 700, range-nya 700 sampai 900 juta US dollar saja. Nah, akibat hal ini dapat jadi memperluas, ya. Jadi defisit transaksi berjalan kita tahun 2025 itu akan makin besar. Ya, kita diproyeksikan menjadi 0,9% dari produk domestik bruto. Jadi ada di bias atas kisaran target Bank Indonesia sebesar 0,5% sampai 1,3%. Nah, hal-hal lain yang menjadi perhatian besar di sini adalah potensi tindakan pembalasan resiprokal dari tarif-tarif impor ini yang mungkin dilakukan oleh semua negara di dunia. Maka itulah yang akan berdampak ke perlambatan ekonomi. Ya, permintaan global itu akan makin menurun. Ya, jadi kalau makin banyak negara yang menerapkan tarif universal ini, ya, seluruhnya menerapkan tarif timbal balik resiprokal ini dampaknya itu ekspor Indonesia itu pasti secara tidak langsung akan mengalami permintaan yang melemah, ya, karena adanya perlambatan ekonomi global. Nah, yang ketiga di sini adalah
investasi asing di negara kita ini semakin berkurang, yaitu namanya foreign direct investment itu. Ya kenapa gitu? Karena tarif baru yang ditetapkan oleh Donald Trump ini itu mempengaruhi cash flow, aliran foreign direct investment global. Ya, jadi itu akan berpindah. Ya, investasi itu akan berpindah. Jadi kalau tarif makin tinggi, di mana-mana investasi itu akan berpindah ke negara-negara maju. Ya, jadi hal ini sangat menguntungkan negara maju seperti Australia, Eropa, Inggris, ya negara-negara di Eropa. Ya, karena mereka menerapkan tarif yang lebih rendah. Ya, jadi foreign direct investment itu beralih dari pasar negara berkembang konvensional, ya seperti Indonesia, termasuk negara di ASEAN ini, karena mereka menerapkan tarif yang lebih tinggi ke negara-negara yang tadi, negara-negara Eropa, ya, Australia, Uni Eropa, dan Inggris, ya di sini. Nah, yang keempat yang jadi permasalahan utama di sini adalah kalau Trump menaikkan tarif import ini, dampak paling besar adalah melemahnya nilai tukar rupiah. Jadi dolar itu akan menguat, rupiah akan anjlok, itu udah pasti. Nah, video ini dibuat hari ini kan masih dalam suasana liburan Idul Fitri. Ya, jadi pasar, Bank Indonesia belum buka, bank belum buka, ya, bursa saham belum buka, ya. Tetapi di luar negeri sana, terutama di pasar di Singapura, ya, pasar yang disebut NDF. Jadi kita waktu kejadian tahun 1997 sampai 1998 yang mengguncangkan nilai tukar dolar naik, rupiah anjlok di Indonesia ini adalah pasar itu NDF di Singapura itu. Pasar valuta asing di Singapura. NDF atau kepanjangannya non-delivery forward di Singapura itu. Nah, pasar itu sudah ada transaksi dan rupiah itu sejak mulai tanggal 2 April itu mulai mengalami pelemahan terus. Sekarang $1 sudah menjadi hari ini yaitu di pasar NDF ya di luar negeri ya, mungkin paling dekat ya di Singapura itu sudah $1 ya sudah 16.754 rupiah. Ini ketidakpastian uncertainty dan ketidakjelasan ini yang membuat dolar itu makin naik, rupiah makin terpuruk. Nah, nanti pada tanggal 8 April besok, pas dibukanya Bank Indonesia buka, pasar Indonesia buka, rupiah mungkin sudah jebol 16.800, terendah sepanjang sejarah Indonesia, yaitu pada tanggal 30 Juni pada tanggal 17 Juni tahun 1998. Sorry, saya lupa. Jadi pada tanggal 17 Juni sebelum Soeharto lengser tanggal 21 Juni itu, rupiah kita melemah terendahnya 16.800 dan mungkin tanggal 8 April sudah jebol 16.800. Anda lihat saja dan indeks harga saham gabungan akan anjlok pada tanggal 8 April 2024. Ya, jadi di sini adalah dengan kenaikan tarif impor yang tinggi, perang dagang yang dilakukan oleh Donald Trump ini membuat dolar itu makin menguat. Sudah pasti. Inflasi akan terjadi di seluruh dunia. Dan kita di negeri Konoha ini akan mengalami dampaknya yaitu yang tadi saya sebutkan 4 itu ya, balance of payment, neraca pembayarannya makin melebar. Ya. Dan kita punya surplusnya makin, perdagangan yang selama ini kita surplus dengan Amerika makin mengecil, ya. Tidak ada foreign direct investment yang akan masuk ke negara ini karena mereka semua akan berpindah. Ya, terus memang ya tujuan Trump adalah dengan pajak yang rendah maka negara-negara investor asing itu akan angkat kaki dari Indonesia. Ya, otomatis maka keempatnya maka membuat dolar itu makin naik, rupiah terpuruk. Mereka akan kembali ke investasi di negara-negara yang maju sana, yang tarifnya lebih rendah. Nah, kita akan mengalami dampak yang buruk, ya.
ya, dolar itu makin menguat. Di saat dolar yang makin menguat itu, karena tidak ada FDI yang masuk, ya, negara kita mengeluarkan surat utang, ya. Kalau itu sedangkan inflasi naik, Anda berinvestasi di surat utang negara rupiah, itu nggak ada manfaatnya karena dolar naik, ya. Rupiah itu makin tergerus nilainya. Kalau cuma dapat 7%, ya. Sedangkan inflasi naik, ya. Ada biaya administrasi, ada pajaknya. Nol, zero, Anda nggak dapat apa-apa setahun. Tetapi yang paling luar biasa di sini, investasi yang paling luar biasa di saat kondisi ini, kondisi Donald Trump, perang tarif, perang dagang ini, adalah emas. Logam mulia emas. Maka itu logam mulia emas harganya naik gila-gilaan. Ya. Harga kemarin, ya, harga emas dunia sudah mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Itu di 3.148. Udah sangat-sangat sudah hampir 3.200. Ya. Nah, 3.170, ya, sudah sampai di situ, sudah sampai di level tertinggi. Nah, ada koreksi hari ini dan nanti akan kembali lagi minggu depan dan menjebol 3.200. Maka harga LM Antam per gramnya yang sudah 1.850 akan menuju ke 2 juta. Seperti video saya, prediksi saya awal tahun mengenai harga logam mulia emas Antam menjadi 2 juta di bulan April, itu akan tercapai. Maka segeralah Anda dari sekarang yang sudah beli logam mulia emas Antam, perbanyaklah, tambahlah investasi Anda. Yang belum beli sama sekali logam mulia emas Antam, Anda kalau tidak beli hari ini, maka Anda selamanya akan menyesal seumur hidup. Uang Anda, harta Anda di bank akan tergerus nilainya karena dolar sekarang lagi tren menguat terus, ya. Tanggal 8 April aja sudah akan tembus 16.800. Kalau 16.800 sudah tembus, maka 17.000 tembus, 18.000 tembus, selesai 20.000. Bisa saja terjadi di tahun depan sudah 20.000. Maka Anda punya uang di bank itu tidak ada nilainya. Harga barang makin meroket. Karena tarif pajak yang ditetapkan oleh Donald Trump untuk Indonesia itu tidak bisa dirubah. Tetap kalau sudah dia sahkan 32%, ya tetap 32%. Trump tidak bisa didikte. Ya, maka Indonesia akan dikenakan tarif tinggi 32%. Maka bersiap-siaplah inflasi tinggi terjadi di bulan April 2025 seperti di video saya. Ternyata benar kan video saya bahwa habis lebaran inflasi tinggi terjadi krisis ekonomi. Maka harga-harga barang akan naik. Karena apa? Karena harga barang naik karena yang namanya inflasi kita itu terjadi bukan karena daya beli. Daya beli kita nggak ada. Tetapi inflasi Indonesia itu terjadi karena yang namanya cost push inflation, ya. Bukan dari harga, ya, bukan dari daya beli, tetap dari biaya. Cost push inflation dari import, dari harga kenaikan barang-barang import. Maka cepatlah investasi di logam mulia emas. Hari ini cepat beli logam mulia emas Antam. Nah, bagi Anda yang tidak puas dengan hanya investasi di logam mulia emas Antam yang paling cuman Anda, kalau logam mulia emas Antam harus Anda perbanyak volume investasinya. Ya, kalau enggak ya dan Anda berharap LM Antam itu bisa menjadi 3 juta per gram, ya. Tapi tetap bulan April 2 juta dulu. Ya, sabar. Bulan April, akhir April sudah jadi 2 juta per gram. Nah, itu kan keuntungan Anda 1:1. Tetapi di sini saya akan tawarkan Anda keuntungan yang super luar biasa besar, yaitu 1:100. Yaitu Anda harus trading di
futures market. Trading di futures market keuntungannya 1:100. Jadi kalau ada keuntungan 1:1 dan ada alternatif yang Anda bisa dapatkan keuntungan 1:100, kira-kira mana yang terbaik menurut Anda? Kalau Anda merasa 1:100 terbaik, Anda segera hubungi saya di 0813 9846 9746. Ya, 0813 9846 9746, atau saya ada sediakan di deskripsi video di bawah ini nomor itu. Hubungi saya segera, ya. Kalau Anda berminat untuk mendapatkan keuntungan 1:100. Tetapi ingat, keuntungan 1:100 tentunya setiap namanya bisnis itu ada risikonya, ya. Ada hukum bisnis high risk, high return. Risiko besar, pasti untungnya besar. Low risk, low return. Resikonya kecil, untungnya kecil. Ya, seperti Anda beli LM logam mulia emas antam, itu 1:1. Ya, resikonya kecil. Ya, untungnya kalau harga emas naik gila-gilaan. Ya. Tetapi kalau Anda trading di futures trading, mau harga emas naik gila-gilaan apa tidak, pasar sepi atau tidak, tetap Anda untung 1:100. Dan Anda bisa trading di dua arah. Mau market lagi, harga emas lagi naik, harga emas lagi turun pun Anda tetap punya potensi keuntungan 1:100. Jika Anda berminat trading di futures trading, segera hubungi saya. Jangan buang-buang kesempatan ini, karena momentumnya ada di bulan April ini, di tahun 2025 ini, momentumnya jelas. Untuk tahu momentumnya jelas seperti apa, harus hubungi saya segera. Ya, jangan cuma nonton video ini, tetapi segera action, hubungi saya. Bagi Anda, tapi satu catatan lagi, ini hanya berlaku bagi orang yang punya jiwa risk taker, pengambil risiko super agresif. Kalau tidak, jangan Anda investasi di logam mulia emas saja. Itu adalah investasi lindung nilai terbaik di saat kondisi krisis ekonomi global ini. Oke? Sukses untuk Anda. Jangan lupa, ini channel harus di-subscribe dong. Ya, bantu perbesar channel ini. Dan jangan lupa setelah subscribe, tekan loncengnya, tekan notifikasinya ya, supaya Anda bisa mendapatkan setiap upload dari video saya. Sukses untuk Anda.